Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi kali ini gue bikin urut cerita film Lolita. Film ini akan menceritakan tentang kisah seorang perempuan umur 14 tahun yang doyan sama om-om. Pemeran dari film ini ada Jeremy Irons sebagai Humbert atau ayah Lolita. Kemudian ada Dominique Swain sebagai Dolores Hedge atau Lolita. Lalu ada Melanie Griffith sebagai Charlotte atau ibu Lolita sekaligus istri Humbert. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan diri kalian dan putar intronya. Cerita dimulai dengan Humbert yang sedang duduk di kursi taman. Kemudian dia melihat seorang wanita cantik yang bernama Annabelle. Dan ketika itu juga dia langsung jatuh hati padanya. Singkatnya mereka pun resmi pacaran. Kemudian pada suatu hari terlihat mereka berdua sedang berada di gudang dan berniat untuk melakukan sesuatu. Empat bulan berlalu mereka pacaran. Tapi sayangnya Annabelle harus meninggal dikarenakan terkena suatu penyakit, dan itu membuat Humbert terpukul. Singkat cerita, Humbert pun tumbuh menjadi om-om, dan saat itu dia akan mengunjungi rumah pamannya untuk liburan. Tapi ternyata rumahnya telah habis terbakar. Untungnya ada Charlotte yang memperbolehkan Humbert untuk sewa rumahnya. Awalnya Humbert tidak mau, tapi pas dia lihat Lolita, dia pun langsung berubah pikiran. Pada suatu malam saat Humbert menulis novel dan mendengarkan musik, tiba-tiba Lolita terbangun akibat terganggu oleh Humbert. Kemudian Lolita pergi ke dapur untuk mengenyangkan perutnya. Dan saat itu juga Humbert mengikutinya dan melihat Lolita dengan penuh penghayatan. Hari demi hari Lolita pun terlihat manja dengan Humbert dan duduk di pangkuan Humbert. Kemudian ibunya pun datang. Lalu Lolita pun lari dari tempatnya Humbert. Our class late tomorrow. I was once this in the ice cream. Singkatnya, karena ibunya menyukai Humbert, dia pun berpikiran untuk memindahkan Lolita ke sekolah asrama. Tujuannya agar Charlotte bisa tenang berduaan dengan Humbert. Tapi pas Lolita mau berangkat, dia seketika lari ke kamar Humbert dan langsung menciumnya. Singkat cerita, Charlotte dan Humbert pun menikah. Tapi di sini terlihat kalau Humbert tidak mencintai Charlotte. Dan Humbert berusaha untuk menghindari ritual yang biasa suami istri lakukan. Undisturbed night. Beberapa bulan kemudian, Charlotte menemukan buku diary Humbert yang berisi tentang perasaan Humbert kepada Charlotte. Dan di sini Charlotte baru mengetahui kalau Humbert tidak mencintainya. Lalu Humbert pergi ke dapur untuk membuat minuman. Setelah itu dia mendapatkan telepon kalau istrinya sudah meninggal. Awalnya Humbert tidak percaya, tapi pas dilihat ternyata benar. Charlotte meninggal karena tertabrak mobil. Oh God. Kemudian Humbert pergi ke asrama Lolita untuk menjemputnya. Lalu Lolita bertanya tentang keadaan ibunya. Tapi di sini Humbert berbohong kalau ibunya sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Lalu karena mereka saling rindu, mereka pun berciuman di dalam mobil. Karena hari sudah sore, mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan. Why, my darling? Me too. Pas mau tidur, Humbert melepaskan sepatu dan kaos kakinya Lolita. Dan Humbert menyuruh Lolita untuk tidur duluan karena dia mau cari angin dulu di luar. With a deafening roar. Ketika di luar, dia bertemu dengan orang misterius bernama Quilty yang mengajak dia dan Lolita untuk makan bersama. Tapi Humbert menolaknya dan kembali ke kamar. Saat malam hari, Lolita terbangun karena merasa haus. Lalu Humbert menawarkannya segelas air dan Lolita pun langsung kembali tidur.
Paginya, Humbert terbangun dan menatap wajah Lolita yang sedang tidur. Dan ternyata Lolita juga udah bangun. Seketika itu juga mereka pun langsung ciuman. Kemudian dilanjut dengan pengencrotan. Singkatnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu Lolita meminta untuk berhenti di pom bensin untuk membeli sekantung kue. Dan disinilah Humbert memberitahu Lolita kalau ibunya sudah meninggal. Dan itu membuat Lolita sangat sedih, terus-terusan menangis di pelukan Humbert. Besoknya mereka pun pergi jalan-jalan ke seluruh bagian Amerika dengan suasana kegembiraan yang dilakukan oleh Lolita. Lalu mereka pun mampir di sebuah penginapan. Kemudian saat Humbert mandi, Lolita menjahilinya dan sedikit menggoda Humbert. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di kampung tempat tinggalnya Humbert. Kemudian Humbert berencana untuk menyekolahkan Lolita, tapi karena suatu alasan Lolita pun tidak jadi sekolah di sana. Pada suatu malam Lolita membuka bajunya Humbert dan menggodanya untuk melakukan ritual yang kesekian kalinya. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan kembali, tapi kali ini Humbert merasa diikuti oleh seseorang. Dengan cepat Humbert menyuruh Lolita untuk menuliskan plat nomornya. No. Now write down P. Saat mereka berhenti, Humbert melihat Lolita sedang bicara dengan seseorang. Lalu Humbert memberitahu Lolita untuk tidak berbicara dengan orang asing. That man was the cop who's been following us. Saat berada di tengah hutan, tiba-tiba ban mobil mereka pecah, dan itu mengakibatkan Humbert harus mengganti bannya yang pecah. Sesudah itu, Humbert meminta buku plat nomor yang tadi, tapi anehnya Lolita mengubahnya, dan itu membuat Humbert marah. Lalu Lolita pun nangis, dan Humbert berusaha meminta maaf atas perilakunya yang tadi, karena sudah memarahinya. Singkatnya mereka mampir di sebuah penginapan. Lalu Lolita meminta Humbert untuk membelikan pisang Ambon kesukaannya. Humbert pun menurutinya. Pulangnya, Humbert curiga kalau Lolita tadi pergi keluar. Oleh karena itu, Humbert pun jadi murka dan sekaligus memperkosa Lolita yang kesekian kalinya. Malamnya, Humbert berhalusinasi kalau dia dijemput oleh para detektif. Tapi untungnya itu adalah halusinasinya saja. Singkatnya, Humbert melanjutkan perjalanan, tapi apesnya Lolita jatuh sakit. Oleh karena itu, dia pun dirawat di rumah sakit. Besoknya, Humbert menelepon rumah sakit untuk menanyakan keadaan Lolita. Tapi pihak rumah sakit mengatakan kalau Lolita sudah dijemput oleh seseorang, yang ternyata orang itu adalah Quilty. You see my daughter? She was in there last night. Who took her away last night? Humbert yang panik kemudian mencari Lolita ke seluruh tempat dan ke seluruh wilayah. Tapi hasilnya dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang Lolita. Dan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Kemudian dia mencoba untuk melupakan Lolita. Tapi itu sangat mustahil untuk dia lakukan. 3 tahun kemudian dia mendapatkan surat dari Lolita yang menceritakan kehidupannya yang baru, dan dia juga memberikan alamat di mana sekarang dia tinggal. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata dia sekarang sudah menikah dan sedang mengandung seorang anak. Kemudian Humbert menemui Lolita di rumah kediamannya. Saat Humbert ketemu Lolita, dia terkejut karena ternyata kandungannya Lolita sudah besar dan perilakunya sudah berubah total, gak seperti yang dulu. Rocker or the divan? Tujuan Humbert menemui Lolita adalah untuk menanyakan alamat Quilty, dan dia pun berhasil mendapatkannya. Sebelum pergi, dia mengajak Lolita untuk tinggal bersamanya dan membuat kehidupan baru. Tapi Lolita menolaknya karena dia sudah mempunyai suami dan seorang anak yang sedang dikandungnya. Kemudian Humbert memberikan seluruh uangnya kepada Lolita. Setelah itu dia pun pergi dan meninggalkan Lolita. Lo, can you ever forget what I've done to you? Singkatnya, Humbert pun tiba di rumahnya Quilty dan menyelinap masuk ke sana. Dia pun bertemu dengan Quilty. Kemudian tanpa rasa ragu, Humbert pun berhasil membunuhnya. Lalu terlihat Humbert yang sedang dikejar oleh para polisi dan masuk ke sebuah ladang peternakan. Kemudian Humbert pun ditangkap dan dipenjarakan. Lalu setelah itu gimana nasibnya?
Humbert meninggal di dalam penjara akibat jantung koroner pada tanggal 16 November tahun 1950 dan Lolita meninggal saat melahirkan pada hari Natal tahun 1950. Mereka meninggal dalam tahun yang sama. Apakah ini yang dinamakan takdir cinta? Oke semuanya, mungkin gitu saja alur film kali ini. Dan buat kalian yang mau request film silahkan komen aja di bawah, oke? Bye-bye.